Sebagian orang tua kan kalau nyuruh anaknya atau mau nyuruh anaknya tidur, mereka perintahkan terlebih dahulu anak mereka untuk mencuci tangan dan mencuci kaki. Ya, ini sih boleh-boleh aja, tetapi sebenarnya itu bukanlah adab. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa hafizahu min kulli su'in wa makruh menerangkan kepada kita di adab yang kelima ini sebagian adab menjelang tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan atau perbuatan beliau. Kenapa kita katakan sebagian adab menjelang tidur? Karena yang beliau sebutkan di sini bukanlah semuanya atau bahkan bukan sebagian besarnya, melainkan sebagian kecil dari adab-adab tidur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan sebelum tidur. Ya, bukan karena beliau tidak mengetahuinya, namun karena ini adalah kitab yang ringkas, ya. Kitab adab yang sangat ringkas. Yang pertama beliau sebutkan adalah berwudu tatkala seorang ingin tidur. Ya, hadisnya datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Bara bin Azib radhiyallahu an, idza awaita idza firashika fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau hendak pergi ke tempat tidurmu, maka hendaknya engkau berwudu seperti wudu kamu untuk salat, bukan hanya mencuci tangan kaki. Ya. Sebagian orang tua kan kalau nyuruh anaknya atau mau nyuruh anaknya tidur, mereka perintahkan terlebih dahulu anak mereka untuk mencuci tangan dan mencuci kaki. Ya, ini sih boleh-boleh aja, tetapi sebenarnya itu bukanlah adab tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hukumnya boleh-boleh saja. Yang lebih sempurna adalah melaksanakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berwudu sebelum tidur. Tatkala dia hendak ke tempat tidur, ya, dia berwudu. Artinya dia tidak mencukupkan dengan wudu yang telah ia lakukan untuk salat Isya, atau setelah ba'da Isya batal wudunya, dia wudu lagi untuk salat sunnah, ya. Setelah wudu itu dia makan-makan terlebih dahulu, nongkrong dulu, ngopi, makan mie, makan gorengan, ya. 2,5 jam setelah itu baru tidur, ya, tanpa berwudu lagi lah. Wudu yang dianjurkan sebelum tidur adalah idza awaita ila firashik. Nabi menyatakan apabila engkau hendak. Idza apabila bertemu dengan fi'il madhi itu bermakna inda dia, hendak, ya, menjelang, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, bahkan beliau perintahkan yang bermakna sunnah, idza awaita ila firashika fatawadda wudu'aka lis-shalah. Wahai Bara bin Azib, apabila engkau hendak ke tempat tidurmu, hendaknya engkau berwudu seperti wudu'mu untuk salat, bukan sekadar mencuci kedua telapak tangan dan kaki. Nah, bahkan orang yang junub sekalipun dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu sebelum tidurnya. Walaupun wudu yang dilakukan oleh orang yang sedang junub tidak dapat mengangkat hadas besarnya, tetapi itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wudu itu walaupun tidak dapat mengangkat hadas besar, tetapi dia dapat meringankan hadas besar, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama fiqih dalam hal ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Wahai Rasulullah, apakah boleh salah satu di antara kami langsung tidur dan dia masih junub? Nabi pun bersabda, na'am, idza tawadda ahadukum falyarqud. Iya, boleh. Apabila salah satu di antara kalian telah berwudu, maka hendaknya dia tidur. Silahkan ia tidur. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena keumuman perintah Nabi dalam hadis Umar ini.
Ketika Umar bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh salah satu di antara kami langsung tidur dan dia junub? Nabi menjawab, na'am, iya. Kemudian Nabi sebutkan syaratnya. Idza tawadda ahadukum falyarqud. Apabila salah satu di antara kalian yang junub tersebut telah berwudu, maka hendaknya dia tidur. Silahkan dia tidur. Tetapi sebagian ulama yang lainnya tidak demikian memahami hadis tersebut. Mereka menyatakan justru hadis Umar tersebut menunjukkan kepada kita bolehnya orang yang junub langsung tidur di malam hari tanpa wudu sebelumnya. Walaupun wudu lebih utama. Kenapa? Karena Nabi telah menyatakan na'am, iya. Untuk pertanyaan Umar, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Apakah salah satu di antara kami boleh tidur dan dia masih junub? Nabi menjawab na'am. Dan na'am dalam bahasa Arab dikenal sebagai harfun lil iqrar. Adalah huruf yang digunakan untuk membenarkan apa yang ditanyakan kepadanya. Jika ditanyakan kepada seseorang, hal syaribtal qahwah, apakah engkau telah minum kopi? Dengan dia menjawab na'am, menunjukkan dia telah membenarkan pertanyaan tersebut. Ya? Adapun sabda beliau setelah itu, idza tawadda'a ahadukum falyarqud, apabila salah satu di antara kalian telah berwudu maka hendaknya dia tidur. Ini bukanlah sebagai syarat, tetapi sebagai penjelasan bahwa itu lebih afdal. Nah, wallahu a'lam bishawab.